Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Hola, salam fans Garuda. Indonesia U20 kembali tumbang dalam laga uji coba persiapan Piala Asia di turnamen bikinan mandiri U20 Challenge Series 2025. Kali ini Garuda Muda kalah 0-2 dari negara yang baru saja merdeka. Bayangin, sebenarnya kondisi tim lawan sendiri nggak sekuat para seniornya yang udah pada matang. Bahkan kualitas tim seniornya itu sendiri aja masih so-so, bukan kekuatan utama di kawasan Timur Tengah. Levelnya masih di bawah Jordan tapi di atas Yaman. Mungkin kalau di kelompok umur, Suriah ini mampu mengimbangi kualitas Jordan. Mengingat kondisi negaranya yang baru merdeka karena baru banget pulih dari masa konflik, artinya liga di sana bahkan nggak jalan. Makanya beberapa pemain mereka ada yang abroad walaupun nggak semua. Dan tim ini sebagai tim musafir macam Palestina Yaman yang memang nggak pernah diizinkan untuk bermain di kandangnya sendiri. Artinya di sini negara ini ya kurang support dari pemerintahnya. Beda sama kita yang apa-apa disupport ya. Walaupun memang liga kita nggak terlalu berkualitas, tapi ya nggak ada alasan sebenarnya untuk kalah dengan tim yang bahkan nggak ada liganya. Ya ada sih, cuma kan sering absen karena zona konflik. Secara logika sebenarnya nggak layak sih tim dengan segala fasilitas yang serba lengkap seperti timnas Indonesia ini mudah diobok-obok oleh negara-negara Syam yang dari segi dukungan fasilitas penunjang dan infrastruktur, support dari pemerintah dan asosiasinya aja nggak segitu komplitnya seperti kita. Artinya kalau kita kalah di uji coba dengan negara-negara Syam ini ya murni karena kualitas pemain, jam terbang, dan juga kualitas ofisial kepelatihan. Jujur aja, memang kapasitas kita belum ada di level Asia sebenarnya untuk yang U20 ini. Seharusnya sih nggak ada alasan kalau junior kita nggak bisa berkembang hanya karena nggak ada liga. Artinya untuk masalah kita ini emang dari basic kualitas grassroots yang harus lebih diperhatikan, terutama ketika para anak-anak ini masuk SSB, ya standar SSB kita seperti apa, kemudian akademinya seperti apa, itu perlu diperhatikan dari segi kualitas dan fasilitas penunjangnya, ya, terutama dari segi materi-materi football scientificnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Sementara dari SDM-nya harus menjaga pola hidup, pola makan, dan pola istirahat, dan juga pola latihan itu penting, karena kedisiplinan dari kecil itu harus ditanamkan. Selain daripada segi teknis dan mentalitas pemenang atau mentalitas juara yang perlu diasah sehingga nggak kaget ketika bertemu lawan, dia nggak takut dalam bertanding dan nggak bingung ketika sedang bertanding. Ya, para pemain kita ini harus mulai terbiasa bermain dengan kecerdasan dan visi di dalam lapangan. Bahasa sederhananya main pakai otak, jadi nggak bingung mau melakukan apa. Nah, untuk mendapatkan semua itu dibutuhkan jam terbang yang sering dalam menit bermain. Nah, inilah dia, dibutuhkan wadah. Seperti liga yang layak atau turnamen dengan level kompetitif yang tinggi. Untuk para pemain ini sering bertanding, terutama yang levelnya di atas mereka. Itulah kenapa sering dilakukan TC, walaupun memang hasilnya belum kelihatan. Ini semua adalah bagian dari proses dan progres dari tidur lelapnya kita yang terlalu panjang. Ketika para esko dan juga para ketum PSSI terdahulu tidak serius membangun persepak bolaan Indonesia, ya seperti inilah akibatnya. Jadi generasi ini adalah korban dan imbas dari kekejaman-kekejaman di masa lalu, di mana PSSI atau asosiasi kita ini sering dijadikan tunggangan politik bagi setiap oknum, yang emang coba mentinggi diri sendiri demi tujuannya terpenuhi, yaitu menjadikan PSSI sebagai tunggangan untuk menuju apa yang dia inginkan ketika pada menjabat di eranya masing-masing di masa lalu. Jadi kesimpulannya kenapa kita bisa kalah? Karena kualitas. Kualitas siapa? Baik materi pemain maupun ofisial kepelatihan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kualitas asosiasi kita dalam hal ini PSSI baru bangun kemarin sore. Sebelumnya adalah PSSI yang hanya bisa tertidur dengan para tikus-tikusnya yang bukannya membangun tapi menggerogoti dan emang gak niat membangun persepak bolaan Indonesia. Simpelnya kalau memang mereka niat ngebangun PSSI di masa lalu, ya kita paling gak udah hampir selevel Jepang lah, atau paling gak satu tier di bawah Jepang. Dengan talenta pemain lokal yang ada tanpa pemain diaspora, kalau memang persepak bolaan kita serius dibangun di masa lalu, paling gak kita sudah bisa bersaing walaupun mungkin tetap masih kalah sama levelan Jepang. Sepahit-pahitnya kalau memang kita serius, paling nggak kita udah selevel Uni Emirat Arab atau Qatar lah, ya. Bukan berarti kita jago nyogok, cuma paling nggak kita sudah selevel itu. Talenta lokal kita kalau tanpa diaspora, dengan suntikan diaspora lebih bagus lagi, itu kan. Bahkan kita bisa setara Jepang atau setara Korea. Tapi ini kan enggak. Gara-gara keteledoran masa lalu, boro-boro setara raksasa Asia, setara Vietnam dan Thailand aja kagak untuk levelan lokal kita. Lo terbuktikan dari segi head to head kita ketemu Vietnam atau Thailand, terutama Thailand ya, kita jarang menang. Lebih sering mereka yang menang. Itu kenapa? Karena tata kelola liga mereka berdua beberapa dekade sebelumnya lebih baik dari kita. Makanya mereka bisa mengirimkan wakil ke Champion Asia. Kita kagak. Untuk sekadar manfaatin jatah lolos via playoff aja insya Allah bisa lolos. Kebanyakan kagak. Jangankan ngomongin level Asia, untuk di level ASEAN aja, regional Asia Tenggara, baik itu AFF maupun SEA Games, kita sulit untuk juara. Itu pun setelah 32 tahun. Baru juara kemarin ya SEA Games.
ketika AFF sampai detik ini dari 96 sampai sekarang kita nggak pernah juara. Alasannya untuk menghibur hati, untuk menghibur diri, kita bilang itu Piala Ciki. Padahal bukan itu intinya, ya, bahwa kita memang kalau mau masuk ke level Asia, seenggaknya Asia Tenggara bisa kuasai dulu, walaupun cuma sekali. Fakta kita sudah di level Asia, betul, ketika diaspora mulai datang membantu kita. Karena kenapa? Mereka dididik secara matang di luar Eropa sana. Walaupun mereka berasal dari tier 3, tier 4. Dari top tier persaingan di Liga Eropa. Yang seenggaknya jauh lebih baik daripada tier 1 di kita. Terutama asosiasi kita yaitu PSSI di masa lalu. Efeknya sekarang, korbannya anak-anak di generasi sekarang. Begitu mereka kalah, mereka yang dihujat. Beserta para pelatihnya. Makanya korbannya kemarin ya pelatih dari Korea itu ya ditendang. Ya dianggap mungkin permainannya miskin taktik, pragmatis. Ya emang sih itu filosofi dia. Tapi seenggaknya bisa menghantarkan kita di peringkat ketiga sementara kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dengan gaya monoton seperti kemarin, udah alhamdulillah banget kita sampai di sini sekarang. Lah apa kabar dengan pelatih lokal kita yang sekarang dengan kapasitas ada-adanya, yang bermain dengan pola nggak jelas dan kemiskinan taktiknya, bikin timnas U20 kita balik ke setelan pabrik. Sampai pegel ngelihatnya sepanjang pertandingan diobrak-abrik sama lawan. Semoga nggak babak belur aja di Piala Asia nanti. Itulah memang seada-adanya kualitas dan kapasitas pemain dan pelatih lokal yang ada cuma segini-gininya, makanya ambil diaspora. Nah itu tadi, ya kita juga kalau ngomongin bola jangan asal ngejudge, kita harus tahu latar belakang setiap kejadian demi kejadian yang kita alami, ya. Kenapa seseorang bisa dipecat, kenapa level materi lokal kita gampang kalah dan sulit bersaing di level Asia, pemain kita bisa kalah atau bisa menang, itu semua ada faktor-faktornya. Dan faktor itu nggak cuma jangka pendek tapi juga jangka panjang, ya. Bisa lihat dari flashback track record ke belakang, baik kejadian panjang di masa lalu maupun faktor teknis dan non teknis jangka pendek baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan situasi baik itu di ruang ganti, situasi di ofisial, situasi di lapangan, bahkan situasi di luar lapangan seperti di asosiasi, dalam hal ini PSSI. Semua itu berkaitan, jadi kita jangan asal ngejudge. Dan semua ini harus berjalan seimbang termasuk kompetisinya. Kalau enggak, salah satu ada yang kurang aja, ya maka sulit untuk membangun sepak bola yang sehat. Makanya ketika PSSI membangun blueprint kapan mau masuk Piala Dunia, nah dari sekarang kita baru dibangun untuk menuju ke arah sana. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Sebenarnya kan kita dicadangkan untuk 30 tahun lagi, tapi seenggaknya kita kejar untuk 2026 ini. Nah, itulah kenapa kita panggil diaspora untuk membantu kita mewujudkan mimpi kita lebih cepat. Nah, untuk anak-anak yang lokal di level Asia ini, kita doakan aja. Perkara mereka sukses atau nggak sukses, ya memang segitu kualitasnya. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ketika menang kita sanjung-sanjung, begitu kalah kita hujat habis-habisan. Walaupun emang sih pegel juga ngelihat permainannya tadi ya. Udah ngelihat broadcastnya bikin puyang ya, terlalu hijau. Baik itu lapangan maupun jersey lawan. Rumputnya yang keterlaluan hijau. Padahal kalau kita datang ke stadion nggak segitu hijaunya. Sampai kayak sakit mata ngelihat color gradingnya. Udah gitu, ngelihat pertandingannya juga sakit hati ya kan. Pegel hati ngelihatnya karena permainan yang nggak jelas dan monoton. Tapi itulah bagian dari sepak bola. Kita nikmati dan kita doakan saja. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas review dari pertandingan dan faktor-faktor apa saja yang membuat timnas Garuda Muda ini babak belur di U20 Mandiri Series jelang Piala Asia 2025 Februari mendatang. Saya infokan lagi, setelah 2 kali rentetan kekalahan dari Jordania dan juga Syria, timnas Indonesia akan menghadapi Hindia di pertandingan terakhir tanggal 30 nanti di Mandiri U20 Challenge Series. Kemudian di tanggal 13 Februari-nya, kita sudah ditunggu tim Meli Javanan, Iran pada pertandingan perdana Piala Asia U20. Kemudian 3 hari berselang di tanggal 16 kita akan menghadapi Uzbekistan. Baru di tanggal 19 kita akan menghadapi laga terakhir melawan Yaman. Dan nggak muluk-muluk tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi mengingat materi kita yang masih seperti ini. Semoga saja tim nasional Indonesia tidak menjadi lauk bahan bulan-bulanan di turnamen tersebut. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.